Assalamualaikum kawan-kawan. Berjumpa lagi dengan aku dan kali ini aku mau gosok sambil berbagi cerita tentang pengalaman kehidupan aku. Jadi sambil aku gosok aku mau sedikit berbagi ilmu tentang ilmu parenting ya, yang belakangan ini aku pelajari. Dan semoga bermanfaat buat para bunda-bunda sekalian. Jadi ini juga aku dapat ilmu dari Dr. Aisyah Dahlan di YouTube channelnya. Bisa kalian cari nanti di YouTube Dr. Aisyah Dahlan. Nah, di situ aku mempelajari banyak hal. Yang pengen aku bahas kali ini adalah tentang bahasa kasih. Jadi ada teori tentang baterai kasih yang ditanamkan di tubuh manusia, di tubuh orang ya, terutama ini kepada anak-anak. Jadi ada 5 baterai kasih. Ya ini kayak level gitu deh, level 1 baterai kasih 1, level 2 baterai kasih 2 gitu kan, sampai 5 baterai. Jadi sebagaimana kayak HP gitu kan, dicas biar baterainya full penuh gitu kan. Sama juga halnya baterai tubuh anak-anak gitu. Perlu juga dicas. Bagaimana ngecasnya? Nah, itu dia tuh yang akan aku bahas kali ini. Mungkin kurang jelas mungkin, atau kurang dan lebih jelasnya. Kalau aku kan banyak kurangnya ya. Kalau lebih jelasnya gitu maksudnya, bisa nanti langsung ke YouTube channelnya Dr. Aisyah Dahlan aja. Nah, di sini aku cuma merangkum aja. Jadi ada 5 bahasa kasih yang harus selalu kita aplikasikan kepada anak gitu. Terus buat apa sih bahasa kasih itu? Apa sih kalau misalnya kita tuh nggak mengaplikasikan ini bahasa kasih ini kepada anak-anak, kepada anak kita terutama ya. Nah, itu penyebabnya apa namanya? Akibatnya kalau kita tidak mempraktekkan mengaplikasikan bahasa kasih ini kepada anak, maka akan terjadi penyimpangan kepada anak-anak kita. Contohnya apa? Jadi belakangan ini kan kita sering banget mendengar kata anak-anak membuli anak-anak yang lain gitu kan. Jangan sampai anak kita itu membuli anak yang lain. Nah, itu salah satu ciri bahwa anak itu membutuhkan kasih sayang. Ketika anak itu sudah melakukan penyimpangan, berarti dia itu kekurangan kasih sayang. Makanya kita charger dengan bahasa kasih ini gitu. Ya, ini benar-benar bermanfaat banget sih buat aku ya, terutama aku yang punya anak-anak banyak gitu kan. Dan marilah kita bahas satu demi satu ya. Jadi yang pertama bahasa kasih itu adalah kata-kata pendukung atau kata-kata pujian. Nah, jadi setiap anak itu memiliki baterai kata-kata pendukung atau kata-kata pujian. Misalnya kalau kita melihat dia melakukan sesuatu yang bagus, atau kayak misalnya sholat tepat waktu lah, atau mereka makan dengan sendiri, atau mereka membereskan mainan mereka, maka kita jangan lupa mengungkapkan kata terima kasih atau ih hebat, makasih ya gitu. Ya, jangan sampai kita tidak mengungkapkan kata-kata pendukung atau kata-kata pujian. Nah, terus apa akibatnya kalau anak-anak
kurang kata-kata pendukung atau tidak dipuji. Jadi ketika anak-anak ini tidak mendapatkan dukungan atau tidak mendapatkan pujian, maka baterainya akan lowbat. Dia tidak akan mendapatkan baterai kata-kata pendukung, kata-kata pujian. Apa akibatnya? Maka akibatnya anak ini akan mengalami penyimpangan ya. Kayak misalnya ngatain adiknya atau ngatain teman-temannya, misal ih jelek gitu kan, ih jelek gitu, atau ya pokoknya contohnya itulah ya, suka ngata-ngatain, suka jelek-jelekin orang. Itu tuh salah satu penyimpangan yang dia lakukan karena baterai kasih sayang, kata-kata pujian ini tidak di-charger oleh orang tua. Itu salah satunya. Nah, terus penyebabnya apa sih? Kenapa anak-anak itu melakukan penyimpangan? Ya karena salah orang tua juga, karena kita suka mungkin marah-marah gitu kan. Tapi ya kembali lagi ya, kita tuh orang tua kadang menyayangi mereka itu dengan cara marah-marah ya. Ya sebenarnya salah juga sih. Tapi gimana ya, kadang kalau kita nggak marah, bukan marah sih ya sebenarnya, aku juga nggak terima gitu kalau misalnya dibilang aku tuh marah sama anak. Tapi sebenarnya aku tuh sayang sama mereka. Jadi kadang ada masanya aku tuh pengen kasih tahu mereka, tapi tuh kasih taunya tuh dengan bahasa yang teriak atau membentak gitu kan, sehingga aku tuh pengen dia tuh ngerti gitu, Mbak, kata-kata aku. Dia tuh ngerti nggak sih? Gitu. Jadi salah cara pengucapannya tuh dengan marah-marah gitu kan. Ya aku juga perlu banyak belajar sih dari situ. Nah, terus yang kedua, bahasa kasih yang kedua adalah sentuhan kasih sayang ya. Yang kedua itu sentuhan kasih sayang. Jadi setelah kata-kata mendukung, kita berikan sentuhan kasih sayang kepada anak-anak kita. Tentunya pastilah kita menyayangi anak-anak kita. Tapi apakah anak-anak kita itu tahu kalau kita tuh sayang kepada mereka? Enggak kan? Ketika anak, cobalah kita tanya lah, atau cobalah ada orang yang nanya kepada anak kita gitu, coba dong tanya ke anak aku, apakah dia sayang nggak, apakah dia merasakan bahwa aku nih orang tuanya sayang nggak sama dia gitu. Banyak gitu kan contoh-contoh yang seperti itu, kalau ternyata anaknya tidak sadar bahwa orang tuanya itu sayang gitu. Cara menyampaikan kasih sayangnya itu dengan salah, dengan cara yang salah. Jadi sehingga anak itu tidak mengerti bahwa orang tuanya itu sayang. Maka jangan enggan kita sebagai orang tua untuk memberikan sentuhan kasih sayang, memeluk mereka, mencium mereka, mengelus kepalanya atau mencium dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk sentuhan kasih sayang. Jadi dari situ anak akan tercas baterainya. Dan apa akibatnya kalau anak itu tidak tercharger bahasa kasihnya, yaitu sentuhan kasih sayang atau sentuhan fisik? Maka anak ini akan melakukan penyimpangan juga, yaitu salah satunya adalah suka memukul, suka mencubit, bertindak yang yaitu melakukan kekerasan dengan tangannya atau dengan kakinya kah, begitu. Jadi kita sebagai orang tua janganlah enggan ketika anak sudah melakukan penyimpangan. Kadang kita tuh males gitu ya untuk touching gitu kan, untuk memeluk mereka, boro-boro memeluk gitu kan, untuk ngomong baik-baik aja kayaknya susah gitu. Jadi jangan sampai juga anak-anak kita itu melakukan pembulian kepada anak-anak yang lain gitu kan. Kadang emang anak aku juga suka cerita gitu kan, bahwa ada temennya yang membuli dia gitu, malah membuli gitu kan,
Sementara anak aku tuh gak pernah melakukan hal-hal yang kayak gitu. Alhamdulillah ya, berarti mereka gak kekurangan kasih sayang kan, alhamdulillah. Jangan sampai anak-anak kita melakukan penyimpangan, berarti mereka tuh kurang kasih sayang ya ternyata. Nah terus yang ketiga apa, bahasa kasih yang ketiga, yaitu waktu bersama, waktu berkualitas atau waktu bersama. Jadi kadang ada anak-anak atau sebagian besar anak-anak ya, atau orang tua lah yang pingin lah jalan-jalan sama anak-anak atau sama keluarga gitu kan, pasti kan. Nah ini juga ada di bahasa kasih yang harus kita berikan kepada anak-anak, yang memang harus kita berikan kepada anak-anak, terutama kepada orang tua yang bekerja di luar gitu kan. Ketika pulang kerja ketemu anak, ternyata anaknya udah tidur. Nanti berangkat kerja anak udah masih tidur gitu kan, belum bangun gitu kan. Gimana caranya gitu supaya waktu berkualitas gitu kan, waktu bersama. Itu tuh ternyata juga ada pada diri setiap anak gitu. Mereka tuh mau diperhatikan dengan waktu bersama orang tua. Kalau kayak aku kan ibu rumah tangga ya, jadi maksudnya di rumah aja kan. Jadi ya mereka pengen apa sih? Pengen main kan, aku selalu temenin, alhamdulillah gitu kan. Mereka mau makan aku suapin gitu kan, alhamdulillah. Mereka mau ke kamar mandi ya aku temenin juga gitu kan. Semuanya waktu bersama aku gitu kan, seharian di rumah karena aku di rumah gitu. Jadi kita sebagai orang tua, misalnya orang tua yang sibuk, ya janganlah kita melupakan untuk mencarger anak kita ya setengah jam atau paling minimal tuh 1 jam lah ya, untuk menikmati waktu bersama dengan anak-anak. Kadang ada anak-anak yang dia murung gitu kan, mereka nggak melakukan apapun, murung aja gitu kan, karena mereka ternyata membutuhkan waktu bersama orang tuanya. Dan itu salah satu penyimpangan juga ya, maksudnya ketika anak udah nggak ada energi gitu kan untuk melakukan apa yang kita perintahkan, ya itulah karena kita kurang memperhatikan dia. Jadi ketika baterai ini tidak terisi, maka anak-anak itu enggan juga gitu melakukan apa yang kita suruh, apa yang kita perintahkan. Misalnya, Kak tolong dong ambilin minum, atau Kak tolong dong ke warung beli ini. Dia udah kehabisan energi karena nggak ada baterai di dalam dirinya, nggak ada tenaga untuk melakukan apa yang kita perintahkan gitu. Nah, terus tadi kan waktu berkualitas ya, dengan ciri-ciri yang seperti itu kan, apa sih namanya ciri-ciri, maksudnya ciri-cirinya kita meluangkan waktu kita lah di tengah kesibukan kita, sibuk rumah tangga atau sibuk bekerja, jangan sampai kita tidak menemani mereka lah. Misalnya kayak mereka ngajak main, ayolah kita luangkan waktu. Misalnya dia mengajak kita untuk kayak anak aku kan kadang, ayo Mi cuci piring, ayo Mi ngepel, ayo Mi nyapu gitu. Ya nanti dulu ya nih, misalnya kayak mau nginin dulu lah, mau nginin bayi dulu lah, atau ini dulu, nanti kalau udah selesai baru kita layanin gitu anak-anak kita temenin gitu kan. Terus yang ketiga ya, yang keempat itu adalah pelayanan. Nah jadi ada di mana anak-anak kita ternyata ingin dilayani gitu ya. Namanya anak-anak pasti kan dilayani lah dari kecil sampai umur berapa tahun sih, sampai 20 tahun kali ya, sampai menikah masih dilayanin. Ada kali yang udah menikah masih dilayanin, ya nggak tahu ya lah ya, mungkin akan belum ngerasain anak-anak aku udah besar gitu kan. Tapi ya kali ya, kayaknya kalau aku merasakan apa sih namanya, mengandai-andai anakku udah besar gitu, kayaknya mereka tuh selalu akan menjadi bayi aku kali ya gitu kan. Ada orang tua yang seperti itu kan, mereka tuh tetap namanya anak-anak tuh tetap akan menjadi bayi gitu di mata orang tuanya gitu.
Dan kembali lagi ya tadi ya pelayanan ya. Jadi kita tuh juga harus mencharger baterai pelayanan kepada anak kita. Ya tuh lah sepertinya mudah lah ya pelayanan tuh ya, karena kita setiap hari akan melayani anak-anak lah ya, kayak contoh menggosok bajunya, atau misalnya kayak anak, Umi tolong ambilin minum, ya kita ambilin lah, jangan ragu-ragu lah, karena kita juga kadang menyuruh anak juga kan, kadang ya kayak aku aja gitu kan, kadang kan tolong ambilin minum, Mbak tolong ambilin minum gitu kan kepada anak-anak aku. Jadi jangan ragu lah kita ketika anak meminta untuk memberikan minum, mengambilkan minum, kita tuh jangan sampai enggan gitu. Itu pelayanan ya, banyak sekali sih pelayanan sih contoh-contohnya, tapi itu salah satunya ya, pelayanan kan banyak. Terus yang kelima itu adalah memberikan hadiah. Memberikan hadiah itu apa aja ya, berupa hadiah kayak pensil lah, atau pulpen lah, atau penggaris lah, tapi gak harus yang kita beli. Contoh lah, kita misalnya bikin makanan nih, terus kita berikan kepada anak kita, ini nih hadiah buat kakak. Nah itu salah satu contohnya. Jadi gak harus kita beli materi gitu kan, kita bisa bikin lah makanan atau minuman, misalnya kayak aku gitu kan, suka bikin susu coklat pakai es gitu, itu kayak bisa kita berikan kepada anak, nih hadiah nih buat kakak atau adik, karena udah pinter sekolah atau pulang tepat waktu gitu kan, kayak gitu hadiah karena mereka udah ngaji atau mereka udah pinter gitu sekolahnya, atau mereka udah mau berdamai dengan adik-adiknya gitu. Kayak anak-anak aku kan suka berantem ya, namanya anak-anak itu gak sih, kalau anak-anak suka berantem gak sih, tolong di komentar gitu ya, Mam, apakah anak-anak di rumah juga suka berantem, apakah anak-anak aku aja? Soalnya kadang aku juga suka gitu kan lihat anak-anak orang kok damai-damai aja, nggak ada teriak-teriak, nggak ada nangis-nangis. Kayaknya cuma anak-anak aku aja deh yang teriak-teriak, nangis-nangis, berantem, rebutan, dan lain sebagainya, yang bikin aku tuh luar biasa gitu, kehabisan baterai juga gitu, yang butuh di charger, tapi aku tuh bingung gimana nyargernya. Ya paling kayak pengen makanan yang enak-enak, atau minuman, atau tidur gitu kan, itu udah ngecas banget energi aku untuk aku salurkan lagi kepada anak-anak, supaya energi aku tuh ada lagi untuk melakukan bahasa kasih ini kepada anak-anak gitu. Ya tadi tuh 5 tadi bahasa kasih yang harus kita aplikasikan, yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Dan jangan sampai kita lalai dalam mengasuh anak-anak kita. Ini sih juga motivasi buat aku ya sebagai orang tua, supaya aku tuh lebih lebih bersemangat lagi ya. Tapi yang namanya apa sih, kehidupan itu kan naik turun, mood aku juga naik turun juga, kayak apalagi kayak aku orangnya mood-moodan gitu kan. Aku tuh soalnya orang yang plekmatis, melankolis, jadi kadang plekmatisnya lebih dominan gitu. Kadang kalau udah dominan melankolis, jangan kira anak aku berantakan aja nih mainan, aku pasti bakal marah. Tapi kalau udah plekmatis nih, kayaknya udah nyantai, anak mau ngapain, mau rumahnya kayak berantakan kayak kapal pecah, aku juga gak bakal peduli gitu. Itulah sedikit cerita dari aku, pengalaman yang aku pelajari, ilmu yang aku pelajari ya. Semoga bermanfaat.